Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3641 pertarungan dimulai. Tepat ketika banyak prajurit di alun-alun mendengar kata-kata sihir dan, Lin Bai dengan cepat memisahkan kerumunan dan mengejar Tong Sung ke sebuah lorong. Namun, sesaat setelah Lin Bai memasuki lorong ini, sebuah gerbang batu jatuh dari atas pintu masuk, menutup jalan mundur Lin Bai. Lin Bai dikelilingi oleh beberapa prajurit yang sama terkejutnya dengan Lin Bai. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, "Untuk apa ini? Mengapa perlu menghalangi jalan keluar? Apakah kamu melakukannya? Kau yang terakhir masuk, bukankah ini pintu batumu yang tertutup? Apa kau mau makan yang hitam?" Para prajurit itu menatap Lin Bai dengan ganas dan meraung. Lin Bai tampak dingin. Melihat gerbang batu yang berat ini, dia mengulurkan tangan dan menyentuhnya. Kekuatan roh merasakan fluktuasi susunan yang keluar darinya. Itu berisi susunan terlarang dan tidak dapat dihancurkan oleh kekuatan biasa. Menghadapi pertanyaan orang-orang itu, Lin Bai berkata tanpa ekspresi, "Menurutmu apakah aku punya cukup waktu untuk membuat gerbang batu yang berisi susunan Dharma?" Orang-orang itu mendekati gerbang batu untuk memeriksa, tetapi menemukan bahwa susunan dan larangan itu sulit untuk dihancurkan. Itu tidak seperti sesuatu yang bisa dibuat dalam sekejap, tetapi lebih seperti persiapan yang panjang. Sepertinya perjalanan untuk menukar roh dan ini tidak sesederhana itu. Lin Bai mengabaikan orang-orang ini dan melanjutkan perjalanan. Lin Bai tidak ingin menukar Luo Cadan. Dia tidak memiliki mangsa di tangannya. Dia hanya ingin menemukan Tong Sung dan mengambil kembali tas penyimpanan dan pedang terbangnya, jadi dia pergi dari sini. Adapun larangan susunan pada gerbang batu, ada jiwa pedang yang menelan di tubuhnya. Lin Bai dapat dengan mudah menghancurkannya, agar tidak terlalu bersemangat. Setelah sekejap, mereka berlari kencang di lorong, dan segera tiba di ujung lorong. Ada sebuah persegi bundar besar di ujungnya. Saat ini, ribuan prajurit berdiri di alun-alun, semua melihat ke atas ke dinding dengan kata-kata di atasnya, dan ekspresi mereka terkejut. Lin Bai berjalan diam-diam ke kerumunan dan melihat ke atas ke dinding batu dengan kata-kata di atasnya. Dikatakan, "Saya belum lama ini, dan saya tidak dapat memurnikan Luo Cadan. Hari ini, saya menarik Anda dengan alasan Luo Cadan. Saya hanya ingin memilih salah satu yang terkuat di antara Anda dan memberitahu sebuah rahasia besar. Rahasia ini, bahkan rumah anak-anak di kota Yinyu mendambakannya. Ini juga merupakan kesempatan besar dan keberuntungan besar. Lorong itu ditutup oleh gerbang batu. Jika kau ingin pergi, cobalah dengan kekuatan kasar. Jika yang terkuat belum lahir di sini dalam waktu setengah bulan, selamat, kau akan terjebak di sini selamanya." Kata-kata di dinding batu mengatakan bahwa tempat ini sudah berakhir. Lin Bai tampak rumit setelah membacanya. Apa artinya memilih yang terbaik? Menceritakan rahasia. Rahasia apa yang membuat panti asuhan di Yinyu Cheng tergila-gila padanya? Para prajurit lain di daerah ini juga saling memandang dan bingung, apa ini? Kamu berbohong kepada kami. Apakah kamu mempermainkan kami? Nenek, dan Motua, kamu berani menipu kami. Ketika aku menangkapmu, kamu harus dikuliti dan dijepit. Sejak aku masih kecil, aku telah berlatih susunan Dharma. Aku tidak percaya bahwa kamu dapat menjebakku di tempat burung ini. Banyak prajurit mulai mengutuk dengan keras, dan banyak dari mereka mulai menghancurkan susunan dan ingin pergi. Lin Bai berdiri di samping dan melihat dengan dingin. Banyak prajurit yang pergi untuk menghancurkan susunan itu dikalahkan. Susunan di gerbang batu di sini disempurnakan oleh iblis alkimia. Tidak hanya ada susunan sihir di gerbang batu, tetapi Lin Bai memeriksanya dengan saksama. Sulit untuk menghancurkan susunan itu. Dengan kata lain, tempat ini telah menjadi ruang yang sepenuhnya tertutup. Hanya ketika yang terkuat lahir, sihir dan akan membuka saluran dan membiarkan orang keluar. Setelah beberapa jam pertama, banyak orang memarahi Dan Mo, tetapi kemudian mereka tidak mendengar tanggapan Dan Mo, jadi mereka semua bergabung dalam antrean untuk menghancurkan susunan tersebut. Dalam beberapa jam terakhir, semua orang terlalu miskin untuk membuka segel tempat ini. Agak mengecewakan. Lin Bai telah diam di antara kerumunan, dan sekarang situasinya tidak diketahui. Meskipun dia telah menemukan lokasi Tong Sung, Lin Bai tidak mudah untuk maju. Dia masih harus menunggu situasi menjadi lebih jelas dan mencari peluang untuk memulai. Terlebih lagi, Lin Bai juga menemukan bahwa Yan Geng dan pria kuat setengah baya itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain untuk melindunginya. Kekuatan ketiga Taois yang kuat bukanlah yang bisa dilawan Lin Bai sekarang. Hal terbaik adalah Tong Chong dibiarkan sendiri. Mungkin Lin Bai masih memiliki beberapa peluang.
Beberapa jam kemudian, semua orang di alun-alun di lereng gunung berkumpul bersama dan terjebak di sini untuk waktu yang lama, yang membuat para seniman bela diri ini merasa cemas dan marah. Pada saat ini, seorang pria botak berkata dengan senyum muram, "Kami telah memikirkan semua metode yang dapat kami pikirkan sekarang, dan semua metode yang dapat digunakan telah digunakan. Tampaknya benar-benar tidak ada cara untuk menghancurkan susunan yang ditinggalkan oleh iblis dan tua. Jadi untuk rencana hari ini, kita hanya punya satu cara untuk pergi. Kalau begitu lakukan seperti yang dikatakan orang tua dan Mo, dan pilih yang terkuat di sini, dan kemudian kita akan dilepaskan secara alami." Lin Bai menatap pria botak itu. Dia adalah seorang pria dengan kultivasi Tao. Kekuatannya tak terduga. Tapi Lin Bai tampaknya sedikit lebih rendah daripada Yan Geng dan Long Gang. Begitu kata-kata pria botak itu jatuh, seorang wanita paruh baya dengan gaun hitam bertanya dengan anggun, "Menurutmu siapa yang terkuat di sini?" Pria botak itu dengan percaya diri mengacungkan jempol dan menunjuk hidungnya dengan penuh kemenangan, "Tentu saja itu Laozi. Kentut ibumu, aku bisa membunuhmu dengan satu pukulan." Taois kuat lainnya, mencibir dengan nada menghina. Dengan senyum kaku di wajahnya, pria botak itu menatap alam Tao dengan mata dingin dan berkata dengan suara dingin, "Karena semua orang tidak setuju dengan siapapun, hanya ada satu perang dunia." Jalan itu berkata dengan suara dingin, "Bertarunglah di perang, tidakkah kau takut?" Dalam sekejap, kedua pria itu langsung terbang, tinju mereka bertabrakan di udara, dan suara gunung yang berguncang bergema di lereng gunung. Kedua Taois itu mulai bertarung, dan semua orang yang bertanggung jawab atas seni bela diri tingkat tertinggi di daerah sekitarnya semuanya mundur dan minggir. Ekspresi mereka terkejut. Tong Sung menatap dengan dingin dan melihat kedua tangan itu. Dia melirik sudut mulutnya dengan seringai jijik. Kedua Taois itu memulai pekerjaan mereka, yang menyebabkan badai besar. Pada saat yang sama, di antara kerumunan, beberapa petarung juga saling menguji. Di sudut barat, dua petarung yang memenangkan posisi teratas tidak setuju satu sama lain dan menghunus pedang di tempat. Di sudut selatan, kedua Daujing saling memandang, dan mereka tidak senang satu sama lain, jadi mereka segera mengambil tindakan. Tiba-tiba, terjadi perkelahian di alun-alun. Lin Bai berdiri di sudut timur tanpa ekspresi apapun. Seorang petarung berpakaian hitam, yang dekat dengan Lin Bai, menatapnya dari atas ke bawah dengan dingin. Kemudian dia berkata dengan senyum sinis, "Hal favoritku adalah membunuh kalian para petarung yang telah memenangkan 9 posisi teratas. Aku memiliki rasa pencapaian yang luar biasa." Begitu kata-kata pria itu keluar, Lin Bai merasakan embusan angin menyerang wajahnya. Dengan pandangan yang dekat, sebuah tinju seukuran kaserole telah mengenainya di depannya, yang penuh dengan kekuatan. Jika dia melakukannya, dia pasti akan mengalahkannya hingga tak dikenal. Bab 3642 Serangan Jarak Dekat. Lin Bai terpaksa mundur dengan satu pukulan. Pada saat yang sama, guntur 5 warna muncul di tubuhnya. Kekuatan guntur berkumpul di bagian depan dan bertabrakan dengan pria ini. Di sudut timur, karena pertarungan antara Lin Bai dan pria ini, tampaknya api perang segera menyala. Para prajurit tidak dapat menahan diri untuk tidak membunuh orang-orang di sekitar mereka. Setelah Lin Bai saling memukul, dia dengan cepat melangkah mundur dan menatap seluruh lapangan. Perkelahian ribuan orang dimulai. Semua Taois dan semua seniman bela diri yang telah memenangkan posisi tertinggi di dunia semuanya bertarung saat ini. Para prajurit di sini semuanya adalah orang-orang kejam di lautan Helluolin. Di dunia mereka, tidak ada aturan, dan tidak ada orang baik. Mereka benar-benar memegang gagasan bahwa seseorang dapat membunuh yang lain, dan mereka gila untuk menyerang para prajurit di sekitar mereka seolah-olah mereka memiliki balas dendam karena membunuh ayah mereka. Dalam sekejap, alun-alun lereng gunung ini dipenuhi dengan bau darah yang menyengat, dan ada tubuh-tubuh berdarah di mana-mana. Segera, darah di tanah mengalir menjadi sungai. "Berhenti. Jangan lari. Anak jalang, hari ini aku akan memenggal kepalamu dan menggunakannya sebagai gelas anggur." Hahaha. Melihat Lin Bai telah melarikan diri, prajurit yang baru saja menyerang Lin Bai segera menyusulnya. Wajahnya penuh dengan kesombongan dan tawa. Kekuatannya melonjak seperti naga seperti harimau. Dia bergegas untuk membunuh Lin Bai. Mata Lin Bai tenggelam, dan dia tidak ingin memperhatikan orang ini. Dapat dilihat bahwa orang ini enggan membiarkan Lin Bai merasa sedikit marah di dalam hatinya. 3.000 guntur keluar. Lin Bai Yaokong satu jari, kekuatan guntur yang tak berujung merobek langit. Wajah pria itu terkejut, matanya melebar, dan seluruh tubuhnya tergesa-gesa untuk membela diri. Tetapi ketika guntur Lin Bai datang, dia tampak seperti pedang yang tak terkalahkan yang menembus semua pertahanan.
Dia memukul dada pria itu dengan keras, dan tubuhnya hancur berkeping-keping oleh Lin Bai di tempat. Kultivasi pria ini tidak tinggi. Dia hanya ingin mencapai puncak alam Ding. Mudah sekali membunuh Lin Bai yang sedang dalam kondisi kultivasi saat ini. Bagaimana mungkin seorang anak baik bisa melatih kekuatan petir yang luar biasa seperti itu? Nak, keluarkan jurus sihirmu untuk bermain denganku. Jika kau berani membunuh kerabat dan teman-teman terkasih Lao Su dan menyerahkan 10.000 pil ajaib sesegera mungkin, masalah ini akan berlalu. Melihat orang itu dibunuh oleh Lin Bai tiba-tiba tampak telah membuat kemarahan publik, dan ratusan tentara di sekitarnya bergegas ke Lin Bai. Beberapa orang sangat menghargai kultivasi Lin Bai. Beberapa orang ingin memanfaatkan api itu. Namun, mereka hanya ingin mencari alasan untuk membunuh Lin Bai. Lin Bai tampak acuh tak acuh. Setelah beberapa langkah mundur, dia mendongak dan melihat ratusan prajurit bergegas maju seperti serigala untuk mengulitinya dan menjepitnya. Wajah semua orang yang ganas dan ganas begitu mengerikan. Hati Lin Bai marah, satu tangan dari belakang kain hitam, Alu yang ganas di tanah. Pada saat itu, tanduk tunggal yang dibungkus kain hitam itu terkejut, dan kekuatan guntur yang tak berujung menyebar darinya, berubah menjadi ember guntur tebal yang menyapu sekeliling, dan ratusan pejuang bergegas keluar satu demi satu. Ah, ah! Ledakan jeritan melengking datang, ratusan prajurit bergegas, lebih dari 20 dari mereka tewas dalam guntur di tempat, dan 70 prajurit yang tersisa terluka. Adegan itu pernah berdarah, dan melolong di mana-mana. Tidak ada waktu untuk bermain denganmu. Setelah meraih sudut di tanah, sosok Lin Bai melintas dan menghilang di sudut timur sebelum publik bisa bereaksi. Di medan perang, Lin Bai dengan cepat melewati kerumunan dan bergegas ke Tong Chong. Namun, dia mendapati bahwa tim Tong Chong berdiri di sudut utara dengan tertib. Di bawah perlindungan Yan Geng dan Long Gang, Tong Chong menatap dengan mata dingin dan memandang pertempuran itu dengan sinis. Beberapa seniman bela diri ingin menarik perhatian mereka, tetapi mereka dibunuh oleh Yan Geng begitu mereka sampai di depan mereka. Kemudian, tidak ada yang berani memprovokasi Tong Chong dan yang lainnya. Apakah kalian ingin duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau, lalu duduk dan menuai keuntungan dari ikan? Lin Bai tidak ingin mendekatinya. Sekarang ada Yan Geng dan Long Gang. Bahkan jika Lin Bai nyaris berhasil menembus perlindungan kedua alam Tao ini, itu tidak akan membantu membunuh Tong Chong. Bagaimanapun, Tong Chong juga merupakan kultivasi Tao. Lin Bai dapat melihat bahwa Tong Chong dan Yan Geng tidak bertarung di medan perang. Jelas, mereka ingin menikmati kemenangan terakhir setelah mereka selesai bertarung. Jika demikian, kematian dan cedera alam Tao di sini akan hampir sama dengan para prajurit lain yang telah memenangkan tahta. Tiga Taois yang kuat, Tong Chong, Yang Eng, dan Long Gang, bersama dengan lebih dari 50 calon Taois, mungkin bukan lawan mereka. Semua orang di sini akan dibunuh oleh mereka. Jika Tong Sung, Long Gang, dan Yan Geng selalu bersama, aku tidak akan punya kesempatan. Jika kamu bisa membiarkanku dan Tong Ciung bertarung sendirian, mungkin aku masih punya beberapa cara untuk mendapatkan kembali tas penyimpanan itu. Wajah Lin Bai muram, dan sosoknya perlahan menghilang di medan perang yang kacau. Tetapi ketika Lin Bai muncul di saat berikutnya, dia muncul dalam pertarungan antara dua alam Tao. Anak yang ingin menang. Beranikah kau ikut campur dalam pertarungan kita? Apa kau mau mati? Si botak itu melotot ke arah Lin Bai. Lin Bai tiba-tiba muncul di samping kedua pria itu, membuat mereka tampak acuh tak acuh. Namun Lin Bai berkata, aku hanya ingin memberitahu kalian bahwa meskipun kalian berbagi beban, tidak peduli siapa yang menang, kalian tidak akan menjadi yang terkuat di sini. Apa yang kalian bicarakan? Si botak melotot. Lin Bai terkekeh, melihat ke arah Tong Sung dan yang lainnya, dan berkata dengan suara rendah, ada tiga Taois kuat yang belum bergerak. Selain itu, menurutku pria tua berjanggut kambing itu lebih baik dari mereka berdua. Mereka belum bergerak. Mereka hanya ingin melihat kalian berdua kalah, dan kemudian mereka akan membunuh pemenangnya. 2. Kalian memukuli kepala dan darah kalian. Aku khawatir kalian membuat gaun pengantin untuk orang lain. Si botak dan si pria kuat menoleh ke belakang dan melihat Tong Sung dan Yan Geng. Wajah mereka dingin. Keduanya adalah kultivasi Tao. Mereka dapat melihat sekilas bahwa kultivasi Yan Geng jauh lebih dari mereka. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan terburu-buru untuk saling membunuh. Jika orang-orang terkuat di sini tidak mati, kamu tidak akan pernah menjadi yang terkuat. Lin Bai tersenyum dingin, dan setelah mengatakan itu, dia langsung pergi. Seperti dua kacang polong di medan perang di jalan lain, situasinya tampak rumit saat ini.
Pria botak itu mengerutkan kening, dan dalam hatinya dia memikirkan kata-kata Lin Bai, sementara lawannya, pria kuat Taoisme, juga hanyut dan jatuh ke dalam meditasi. Setelah setengah lingkaran, pria botak itu berkata, meskipun kultivasi anak laki-laki itu tidak tinggi, dia masuk akal. Orang-orang itu lebih baik dari kita, dan ada banyak orang. Jika kita saling membunuh dengan buruk sekarang, aku khawatir tidak ada yang akan menjadi lawan mereka pada akhirnya. Pria kuat itu berkata, kalau begitu hadapi mereka dulu. Pria botak itu mencibir dan berkata, baiklah, kita akan bertarung setelah mereka dibersihkan. Bab 3643 pertunjukan akan segera dimulai. Di medan perang yang kacau, Lin Bai, seperti seekor ikan, berenang di semua tempat di sekitar sini. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, dia menghilang dengan tenang. Dengan kemunculan Lin Bai, mereka yang bertarung di tengah jalan semua berhenti bersama, dan mata mereka tidak pandai melihat Tong Sung dan yang lainnya. Kemudian, Lin Bai berdiri di sudut dan melihat seluruh pemandangan itu sambil tersenyum. Dia melihat bahwa tubuh mereka perlahan mendekati Tong Sung dan yang lainnya. Dia tidak bisa menahan senyum, meskipun semua prajurit di Laut Hutan Heiluo adalah orang-orang yang kejam, mereka terlalu sombong, angkuh, dan mudah menghasut orang. Hanya beberapa patah kata akan mengarahkan perhatian mereka ke Tong Sui. Haha, drama yang bagus dimulai. Lin Bai memegang lengan di tangannya, bersandar di dinding, tersenyum pada Tong Sung dan yang lainnya. Tong Sung dan yang lainnya senang menyaksikan pertarungan harimau di gunung. Tiba-tiba, Yan Geng menyadari ada yang salah dengan matanya dan berkata dengan suara rendah, anak muda, sepertinya ada yang salah dengan itu. Semua adegan ini tampaknya berhenti sejenak. Longgang, seorang pria kuat dengan sepasang mata penuh amarah, juga menyapu seluruh penonton. Ia juga menemukan bahwa semua seniman bela diri yang baru saja bertarung satu sama lain berhenti pada saat itu, dan mereka semua datang ke arah mereka. Wajah Tong Sugamushi sedikit berubah. Melihat perubahan halus dari situasi di medan perang, matanya menjadi dingin, siap untuk menghadapi musuh. Pria botak itu memimpin untuk berjalan keluar dari kerumunan dan datang ke barisan Tong Sung dan yang lainnya. Ia meludah dan meraung, nenek, kalian bajingan begitu dalam di hati. Melihat kami bertarung, kalian tidak melakukan apa-apa. Apakah kalian akan keluar dan meraup untung saat kami hampir mati? Pria kuat lain dengan pakaian ungu muncul pada saat yang sama di depan Tong Sung dan yang lainnya, dan berkata dengan suara dingin, baguslah aku pintar dan telah melihat tipu daya kalian. Tong Ciung berkata dengan senyum diam, tuan-tuan, kalian boleh bunuh diri. Kami tidak ingin ikut campur. Si botak meraung, sekarang kau telah meninggalkan ladang ramuan dan menghancurkan buah tao. Aku percaya kau tidak akan ikut campur. Mendengar ini, Tong Sung menatap si botak dengan tatapan yang sangat buruk. Wajahnya yang dingin menunjukkan niat membunuh yang kuat. Lihat, aku tahu kau seorang munafik yang mengatakan satu hal dan melakukan hal lain. Ketika si botak melihat bahwa dia tidak tergerak, dia segera mulai tertawa dan memarahi. Mencari kematian. Dalam kemarahan, Tong Ciger terbang menjauh dari barisan dan membunuh si botak dengan satu pukulan. Ketika Tong Sung bergegas ke si botak, dalam kegelapan, seorang Tao memutar pergelangan tangannya, dan dari lengan bajunya yang panjang terbang beberapa anak panah seperti ular, menyerang punggungnya. Hati-hati, tuan muda. Begitu naga raksasa itu terkejut, dia langsung terbang menjauh dan menembak jatuh anak panah tersembunyi ini dengan kepalan tangannya di udara. Meskipun tubuh naga Ciger tadi terluka parah, meskipun dia terluka oleh pedang, itu bahkan lebih serius. Dalam kemarahan, dia menatap prajurit di depannya dan berkata dengan suara dingin, sekelompok penjahat yang hanya bisa menyerang dari belakang memiliki kemampuan untuk bertarung denganku secara langsung. Pria botak itu mencibir, potong, kamu memiliki kemampuan untuk menghadapi kelompok kami. Nak, makanlah aku. Saat dia berbicara, pria botak itu meninju Tong Sui dengan keras. Naga itu hanya tampak muram, melangkah keluar dan bertarung dengannya dengan keras. Sudah waktunya untuk melakukannya. Singkirkan mereka sesegera mungkin. Para Taois di sekitarnya menyerangnya dan bergegas ke Tong Chong dan yang lainnya. Yan Geng segera memanggil mereka yang menerima seni bela diri untuk bertemu musuh, dan dia juga bertarung dengan beberapa prajurit Tao pada saat ini. Ada 15 Taois yang kuat di daerah pegunungan. Sekarang mereka bertarung. Lin Bai Yue lebih terkejut lagi, Yan Geng dan Long Gang tidak kalah satu sama lain dalam menghadapi 5 alam Tao. Terobosan macam apa yang telah mereka capai? Mereka begitu kuat. Lin Bai berpikir dalam hati, untung saja tadi dia tidak gegabah maju, kalau tidak, Yan Geng dan Long Gang pasti akan mati jika dia kalah satu tangan. Tapi sekarang saatnya Yan Geng dan Long terlibat dalam alam Tao lainnya.
Sudah waktunya untuk pergi mencari Tong Sung. Lin Bai bangkit, diam-diam meninggalkan tempat itu, dan perlahan mendekati Tong Sung. Tong Sung dikepung oleh dua Taois yang kuat. Namun, prestasinya tidak sebaik Long Gang dan Yan Geng. Wajahnya pucat dan matanya berwibawa. Dua pria yang mengepung Tong Sung, satu berbaju putih dan satu lagi berbaju hijau. Pria berbaju putih itu mencibir, sepertinya dia hampir kehabisan tenaga, tapi tidak apa-apa. Dia bisa menahan upaya bersama kita berdua. Jangan bicara omong kosong. Bunuh mereka dan putuskan hasilnya sesegera mungkin. Seorang pria berpakaian hijau berkata dengan tidak sabar, 5 jari menjadi cakar, bunuh Tong Sung dan pergi. Tong Sung, dengan wajah garang, menatap kedua pria itu dan meraung, cari kematian. Pada saat ini, Tong Sung mengambil jimat giok seukuran telapak tangan dari tas penyimpanannya, dan tiba-tiba menghancurkannya. Cahaya putih yang tajam meledak dari celah di antara tinjunya dan melukai pupil kedua matanya. Ini adalah pedang suci cahaya surgawi kota bulan perak milik keluarga Tong. Apakah kamu dari keluarga Tong? Kedua Taois yang kuat itu sangat menyesal. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka segera mundur dan pergi. Sekarang aku tahu, sudah terlambat. Tong Sui menyeringai muram. Dia menahan cahaya putih itu dengan tinjunya. Kemudian dia merentangkan telapak tangannya. Seperti pedang putih, dia menerobos langit dan menembus tubuh mereka. Dia menghajar mereka sampai mati di tempat. Setelah membunuh dua orang, cahaya putih itu juga menghilang di depan mata, di sekitar mereka kembali tenang. Banyak orang tercengang oleh harta karun yang diambil oleh Tong Sung. Mereka menatapnya dengan linglung. Beberapa orang masih berseru dalam hati, apakah mereka dari panti asuhan di kota bulan perak? Tong Sung merasakan tatapan banyak orang di sekitarnya. Dia juga terkekeh dan menatap penonton dengan jijik, kalian tidak takut mati. Ayolah. Membunuh dua alam tau dalam satu pukulan juga membuatnya lebih percaya diri dan bangga pada penonton. Selain itu, identitasnya sebagai murid keluarga Tong membuat banyak orang membicarakannya. Ketika Tong Sung bangga pada dirinya sendiri, dia tiba-tiba merasakan perasaan dingin yang tajam di belakang punggungnya. Wajahnya dingin, dan dia dengan cepat melihat ke belakang. Dia melihat Lin Bai memegang benda panjang yang dibungkus kain hitam dan menusuk punggungnya. Itu kamu. Lin Bai. Ketika Tong Sung melihat wajahnya, dia meraung dan lahir. Meskipun saat ini, Tong Sung tahu mangsa mana yang tidak lagi berguna, tetapi jika dipikir-pikir kembali, diperhitungkan oleh Lin Bai sekali dikam masih membuatnya tidak senang. Sekarang saya melihat Lin Bai, dan kemarahan saya meningkat. Terlebih lagi, Lin Bai sekarang bertarung melawannya. Hanya saja kita akan menghitung yang lama dan yang baru bersama-sama. Dengan mencibir, Tong Sung memukul Lin Bai. Teknik pedang tak terkalahkan. Lantai 3. 5 metode positif guntur. Lin Bai menggunakan teknik pedang tak terkalahkan untuk meningkatkan prestasinya ke tingkat ekstrim dari Taoisme semu. Pada saat yang sama, kekuatan guntur 5 warna menyebar dan berubah menjadi rantai guntur yang kuat. Dia memukul anak itu hingga muntah darah dan menghantam dinding batu dengan berantakan. Ketika dia mendarat, dia berantakan. Mati. Lin Bai tidak berlama-lama sama sekali, tetapi terbang menjauh. Satu tanduk yang dibungkus kain hitam di tangannya menusuk dada Tong Chong dengan ganas. Bab 3644 rebut pedang terbang itu. Wow Tong Sui berlutut dengan satu kaki. Wajahnya bengkok, wajahnya pucat, matanya berlumuran darah, dan tubuhnya penuh darah. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk menyemburkan genangan darah. Ketika dia menatap Lin Baizi lagi, matanya seganas harimau dan serigala. Mati. Ini adalah kesempatan terbaik bagi Lin Bai untuk membunuh Tong Sung. Jika dia tidak berhasil, dia tidak akan mudah membunuhnya lagi. Bentuk tubuh Lin Bai seperti guntur yang berlari melintasi langit. Begitu cepatnya sehingga orang-orang tidak bisa tidak muncul di Tong Chong. Tetapi pada saat tembakan yang begitu dahsyat hendak merenggut nyawa Tong Sung, tirai cahaya bundar muncul dari udara tipis di luar tubuh Tong Sung. Satu sudut mengenai tirai cahaya, dan tirai cahaya itu dengan cepat retak seperti retakan seperti jaring laba-laba, lalu pecah terbuka. Tirai cahaya ini menghalangi serangan Lin Bai, tetapi juga menarik Lin Bai Zhen dan kehilangan kesempatan terbaik untuk membunuh Tong Sung. Saat ini, di saat itu, liontin giok itu menghilang di udara. Jika aku tidak memiliki jimat, kau pasti sudah membunuhku dengan pukulan ini. Sayangnya, kau telah kehilangan kesempatan terbaikmu. Tong Sung bangkit dan melarikan diri dari botol giok di tas penyimpanannya. Setelah meminum pil, wajahnya yang pucat mulai menghangat, dan lukanya sembuh dengan cepat. Lin Bai mundur 100 meter dan menatap Tong Sung dengan dingin.
Itu adalah kesempatan terbaik untuk membunuhnya sekarang, dan itu adalah satu-satunya kesempatan bagi Lin Bai untuk membunuhnya. Namun begitu dia melambat, dengan kekuatan jalan Tongchong, aku khawatir Lin Bai tidak akan mudah membunuhnya bahkan jika dia mau. Selain itu, teknik pedang tak terkalahkan, telah mempromosikan Lin Baixiu ke alam Tao Semu. Bagaimanapun, teknik pedang tak terkalahkan adalah keterampilan pedang di tanah kuno. Meskipun luar biasa, itu masih tidak dapat melintasi jurang alami Daojing. Sekarang, giliranku. Melihat Lin Bai, senyum di sudut mulutnya menjadi semakin ganas. Lihat sosoknya dengan cepat di seberang langit, dalam sekejap mata muncul di depan Lin Bai, sebuah pukulan ganas langsung ke dada Lin Bai. Bang! Kekuatan dahsyat menghantam Lin Bai, mengguncang ki dan darahnya berjatuhan di tubuhnya. Pada saat yang sama, wajah pucat Lin Bai dipukul oleh sebuah tinju dan terbang keluar. Pada saat itu, Lin Bai, terlepas dari luka-lukanya, langsung berbalik ke kerumunan dan berlari pergi. Mau lari? Bisakah kamu lari hari ini? Melihat Lin Bai berbalik dan berjalan pergi, wajah Tong Sung marah dan terbang menjauh. Kekuatan kultivasi alam Tao terungkap dengan sekuat tenaga. Dia bergegas pergi di medan perang, tampak seperti dia akan mencabik-cabik Lin Bai. Lin Bai cemas, matanya berbalik, dan dia memikirkan tindakan balasan. Tidak jauh dari depan, mata Lin Bai tiba-tiba melihat seorang wanita memasuki bidang penglihatannya. Wanita ini adalah salah satu sahabat Tong Chong. Namanya Ling Ru. Ketika Lin Bai tiba di makam Tian Shen dan ditangkap olehnya, Ling Ru ada di samping. Selain itu, setelah dia mengambil dua pedang terbang Lin Bai, dia memberikannya kepada Ling Ru. Jelas, hubungan di antara mereka sangat dangkal. Melihat Ling saat seperti itu, Lin Bai tidak ragu sedikit pun, bergegas ke masa lalu. Tong Chong adalah seorang Taois kultivasi, dan Lin Bai Zhao tidak dapat diprovokasi. Tetapi itu bukan demi Bai Ling. Ling Ru sekarang bertarung untuk membunuh semua prajurit di sekitarnya. Meskipun kultivasinya belum menembus ke ranah Tao, dengan kultivasi pedangnya, para prajurit Taois kuasi biasa bukanlah lawannya. Saudari Ling Ru memiliki keterampilan yang bagus. Dapat dikatakan bahwa pedang-pedang ini masih dikultivasikan di ranah Tao. Tampaknya saudari Ling Ru akan segera menembus ranah Tao. Beberapa pria tersenyum menyanjung. Semua ilmu pedang ini diberikan kepadaku oleh saudara Tong Sung. Aku tidak jauh dari Daojing. Sayangnya, perampokan guntur di Daojing tidak begitu mudah untuk dilakukan. Aku masih perlu menemukan beberapa harta karun yang telah membawa perampokan guntur. Mata Ling, seolah-olah berada di atas senyum baru, seolah-olah berada di atas cahaya. Tiba-tiba, Ling Ru mengerutkan kening. Dia merasakan keinginan kuat untuk membunuh dari kejauhan dan bergegas ke dirinya sendiri. Dia melihat kembali ke kerumunan dan melihat Lin Bai yang muram dengan mata dingin di tubuhnya. Itu kamu. Melihat Lin Bai terbang, Ling Ru segera mengenali Lin Bai, dan kemudian menatap punggung Lin Bai, dan Tong Sung, yang dalam kesulitan, mengejarnya. Ternyata saudara Tong Chong mengejarmu. Baiklah, karena kamu berlari di depanku, aku akan menyebut saudara Tong Chong untuk menghentikanmu. Ling Ru mencibir, di tangan hijau depan, memotong ke Lin Bai. Cahaya pedang yang cemerlang, menderu ke Lin Bai. Lin Bai bergegas ke cahaya pedang. Cahaya petir 5 warna menyambar tubuhnya. Saat cahaya pedang mengenai tubuhnya, dia diblokir oleh cahaya petir 5 warna. Ling Ru menjadi pucat karena terkejut, dan menemukan bahwa roh pedangnya tidak hanya tidak menghentikan Lin Bai, tetapi Lin Bai dengan ganas menyerbunya. Mati! Lin Bai membalikkan tangannya dan memegang satu sudut. Dengan tembakan dingin, dia menusuk dada Ling Ru dan membunuhnya dengan satu tembakan. Ling Ru sampai saat kematiannya, terlihat bingung, dia tampaknya tidak tahu bahwa di hadapan Lin Bai, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Setelah membunuh Ling Ru, Lin Bai mengangkat tangannya dan mengambil tas penyimpanan dari tubuhnya. Setelah kematian Ling Ru, tas penyimpanan itu telah menjadi benda tanpa pemilik, dan Lin Bai dapat dengan mudah membukanya. Ketika tas penyimpanan Ling Ru dibuka, Lin Bai segera merasakan pedang terbang di dalam tas penyimpanan itu. Pikirannya bergerak, dan pedang terbang yang bersih itu terbang keluar dari tas penyimpanan, berdengung di sekitar Lin Bai. Setelah Ling Ru mendapatkan pedang terbang yang bersih itu, dia berencana untuk kembali ke kota Yinyu setelah masalah itu selesai, mencari kesempatan untuk berkorban. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia belum keluar dari lautan hutan Heiluo, dan Lin Bai sudah menyusulnya. Ling Ru. Tong Sung datang mengejar Lin Bai, tetapi dia melihat mayat yang dingin di tanah, dan pupil matanya merah dalam sekejap mata. Hubungan antara Ling Ru dan Tong Sung luar biasa. Mereka tidak hanya berteman, tetapi juga menghabiskan banyak malam yang sepi bersamanya.
Sekarang melihat mayat di tanah, lubang darah seukuran kepalan tangan yang tertinggal di dadanya mengalirkan darah, yang membuat kemarahan di hatinya hampir menyiram mahkotanya. Aku akan mencabik-cabikmu. Dengan gigi terkatup, Tong Ciger bergegas ke Lin Bai. Pada saat ini, Lin Bai menjalankan pedang terbang Wuskal, dan semburan kekuatan spiritual yang mengerikan disuntikkan ke pedang terbang itu. Pada saat ini, pedang terbang Wuskal memancarkan pedang yang menyilaukan, yang tak terhentikan seperti pedang dewa. Susunan pedang Hunyuan Yiki. Lin Bai meraung, dan pedang terbang bersih itu menembus udara, 100 mil dalam sekejap. Mata Tong Sung terbelalak dan wajahnya jelek. Dia dengan cepat mengeluarkan jimat giok dari tas penyimpanannya dan memegangnya di tangannya. Ketika pedang terbang bersih itu terbunuh di depannya, tirai cahaya muncul lagi di depan Tong Sung, menghalangi serangan pedang terbang itu. Pada saat yang sama, simbol giok di tangan Tong Sung juga berubah menjadi abu. Sialan! Lin Bai menyeringai dan menggeram. Ada terlalu banyak harta di Tong Sung. Jika bukan karena jimat giok itu, dia akan mati 2 kali di tangannya sendiri. Bab 3645 Jimat. Makam Dewa Surgawi dikatakan sebagai sebidang tanah di dunia spiritual. Namun kemudian, makam itu tenggelam ke dalam kehampaan dan melayang di sekitar tanah kuno. Makam itu dikunci oleh Dewa Surgawi yang agung dengan seni rahasia. Setelah itu, para prajurit dari beberapa benua di sekitarnya pergi untuk menjelajahi harta karun itu. Oleh karena itu, ada banyak sumber daya langka di dunia spiritual, seperti harta karun mineral, metode rahasia warisan, dan sebagainya. Misalnya, jimat di tubuh Tong Sung, jika salah satunya muncul di tanah kuno, itu akan disegel sebagai artefak. Namun, itu adalah hal yang sangat umum di keluarga besar di makam dewa. 2 pukulan yang harus dibunuh Lin Bai diblokir oleh jimat Tong Sung, yang membuat kulit kepala Lin Bai mati rasa. Dia tidak tahu berapa banyak lagi jimat seperti itu yang ada padanya. Jika masih ada beberapa, tidak ada yang ingin membunuhnya hari ini. Lin Bai tidak berani terus mengambil risiko. Jika dia tidak bisa membunuh Tong Sung lain kali, dia tidak akan membiarkan Lin Bai melarikan diri. Dia akan segera memasang jebakan untuk membunuhnya. Jika kau tidak bisa membunuhnya, ambil tas itu dan pergi. Lin Bai berlari di sepanjang jalan, sudut matanya mengamati tubuh Tong Sung, tetapi tidak menemukan jejak tas penyimpanan. Menurut kebenaran, tas penyimpanan biasanya digantung di pinggang seorang prajurit. Namun, tidak ada yang lain di pinggang Tong Sung kecuali liontin giok yang baru saja berubah menjadi abu terbang. Lin Bai belum menemukan tempat lain untuk menyimpan tas di Tong Sung. Ini membuat Lin Bai sedikit terkejut, bukankah Tong Chong membawa tas penyimpanan? Tetapi Lin Bai memikirkannya, tetapi itu tidak mungkin. Jika tidak ada tas penyimpanan, di mana harta karun ini? Apakah ada ruang penyimpanan yang lebih canggih di sini daripada tas penyimpanan? Karena pencapaian seni bela dirinya di tanah kuno, Lin Bai hanya dapat memurnikan tas penyimpanan, tetapi dia tidak dapat memurnikan ruang penyimpanan lainnya. Tetapi makam Dewa Surga dulunya adalah sudut dunia roh. Ada banyak sumber daya kultivasi di dalamnya. Pasti ada kekuatan besar lainnya yang dapat memurnikan ruang penyimpanan tas penyimpanan yang berbeda. Tatapan mata Lin Bai menyapu setiap bagian tubuh Tong Sung, dan akhirnya jatuh pada tangan kirinya yang terkepal. Di ibu jari kirinya, ada cincin yang terbuat dari zamrud, dengan pola yang luar biasa dan kemegahan yang luar biasa. Sekilas, itu bukan benda fana. Lin Baigang ingat bahwa ketika Tong Sung mengeluarkan harta karun, cincin zamrud di ibu jarinya akan berkedip-kedip bersamanya. Ini seharusnya menjadi tempat penyimpanan Tong Ciger. Setelah membaca ini, Lin Bai mulai berpikir tentang cara mengambil tempat penyimpanan dari Tong Sung. Tas penyimpananku seharusnya ada di dalam cincin giok ini. Kamu tidak bisa lari. Cincin giok hijau itu berkelebat dan sebuah jimat giok muncul di tangannya. Setelah hancur, sebuah kekuatan mengerikan berkumpul di atas kepala Lin Bai. Jimat Gunung Palu. Lin Bai ketakutan. Ia mendongak dan melihat bayangan palu godam muncul dari langit. Dengan kekuatan yang tak tertandingi, ia tiba-tiba menghancurkan langit dan bumi dan menghantam kepala Lin Bai. Ledakan. Suara yang memekakkan telinga bergema di atas kepala Lin Bai. Lin Bai menggertakkan giginya dan mengumpulkan semua guntur 5 warna dari seluruh tubuhnya. Ia berubah menjadi perisai guntur dan melindunginya di kepalanya. Pada saat yang sama, Lin Bai dipukul hingga pingsan dan memuntahkan darah. Cincin naga emas di jari Lin Bai juga retak. Cincin naga emas ini adalah kenang-kenangan yang diperoleh Lin Bai setelah ia memasuki istana Yang Dian dari pengadilan naga di tanah kuno. Cincin itu dapat menghalangi para seniman bela diri di alam kuasi Tao untuk melakukan serangan penuh. Di tanah kuno, Lin Bai tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya,
tetapi sekarang di makam dewa, ia menghalangi sebagian besar kekuatan jimat giok. Berapa banyak jimat yang dia miliki? Apakah keluarga Tong di kota Yinyu adalah keluarga pembuat Fu? Hati Lin Bai menggertakkan giginya dan meraung pelan, tubuhnya meledak dengan rasa sakit yang merobek, membuat Lin Bai kesakitan. Hanya beberapa kali, Lin Bai menyadari celah antara dirinya dan Dao Jing. Bahkan dengan berkah dari teknik pedang yang tak terkalahkan, pasti ada celah antara langit dan bumi. Pedang terbang bersih ada di sekitar sisi Lin Bai. Mata Lin Bai berbinar beberapa kali, dan kemudian menjadi sangat dingin. Pedang terbang bersih itu melintas dan jatuh ke tangan Lin Bai. Alih-alih melarikan diri, Lin Bai berbalik dan menatap Tong Sung dengan dingin. Ada apa? Katanya sambil mencibir. Tidak melarikan diri. Lin Bai tidak mengatakan apa-apa dan menatap Tong Sung dengan dingin. Tempat ini telah disegel oleh iblis dan kamu tidak dapat melarikan diri. Itu buruk bagiku. Bunuh Ling Ru. Sekarang kamu bunuh diri. Aku bisa meninggalkanmu sekujur tubuh. Wajah Tong Sugamushi mencibir dan menatap Lin Bai dengan jijik. Tong Sung selesai, tetapi masih tidak mendengar Lin Bai bereaksi, langsung dan marah, dalam hal ini, anak itu akan secara pribadi mengirimmu ke neraka. Sebuah pukulan keluar, mengenai tubuh Lin Bai di atas. Bang, kekuatan yang kuat langsung menghancurkan tubuh Lin Bai. Tong Sung membunuh Lin Bai, tetapi dia tidak senang karena dia menemukan bahwa tubuh Lin Bai sangat hancur sehingga dia bahkan tidak memiliki setetes darah pun. Itu berarti ini bukan tubuh Lin Bai, tetapi tubuh Dharma yang tertinggal. Bunga Plum Sanong. Semburan minuman, Tong Sung tampak gugup. Dalam sekejap mata, dia melihat dua Lin Bai, satu di kiri dan satu di kanan, memegang pedang terbang yang bersih dan membunuhnya. Dua Lin Bai seperti dua kacang polong, dan yang sama benar dan salah. Untuk sementara waktu, Tong Sung juga sedikit terkejut. Matanya terus menyapu dari dua tubuh Lin Bai, mencoba menentukan apakah itu benar atau tidak, tetapi dia tidak melihat kekurangan sama sekali. Ini adalah keterampilan pedang yang dikembangkan oleh Lin Bai dari Sutra Pedang. Ini telah digunakan di tanah kuno sebelumnya. Bagian yang paling kuat dari keterampilan pedang ini adalah dapat langsung memadatkan dua tubuh Dharma, bekerja sama dengan penampilan aslinya, dan menembak bersama, dan tiga orang akan keluar bersama-sama, dan langsung mengenai lawan. Di tanah kuno, Lin Bai juga menggunakan teknik ini untuk membunuh musuh berkali-kali. Tidak peduli berapa banyak tubuh Dharma yang kamu ubah hari ini, kamu akan mati. Tong Ciu meraung. Setelah mencari Lin Bai, dia tidak dapat menemukan wajah aslinya. Dia segera menggertakkan giginya, mengeluarkan jimat giok dari cincin giok hijau dan memegangnya di tangannya. Pada saat yang sama, dia meniup Lin Bai di sebelah kiri. Tong Sung sudah mengerti bahwa dia akan menyerang Lin Bai di sebelah kiri. Jika Lin Bai di sebelah kiri adalah yang asli, dia pasti akan mati. Namun jika Lin Bai di sebelah kanan adalah yang asli, maka dia bisa menggunakan jimat untuk menangkis pedang Lin Bai, yang tidak akan membunuhnya. Tinju Tong Sung menghantam ke kiri, dan kekuatan Dao Jing merobek langit dan bumi, dan langsung menghancurkan tubuh Dharma di sisi kiri Lin Bai. Melihat susunan itu hancur, Tong Sung mengerti bahwa Lin Bai di sebelah kanan adalah gambar aslinya. Dia berbalik dengan tergesa-gesa, tetapi melihat pedang Lin Bai di sisi kanan untuk membunuhnya di depannya. Pedang dingin itu menusuk lehernya. Untungnya, pada saat kritis ini, jimat di tangannya bersinar lagi, yang membuat pedang Lin Bai mengenai tirai cahaya. Tampaknya Lin Bai sudah lama menduga bahwa Tong Sung akan mengeluarkan jimatnya untuk melindungi dirinya, jadi pada saat pedang terbang Wuskal itu mengenai tirai cahaya, Lin Bai tiba-tiba memutar bilahnya, dan pedang terbang Wuskal itu keluar dari tangannya, menyapu radian di udara, muncul di sisi kiri Tong Chong, dan tiba-tiba memotong pedangnya. Dalam cipratan darah, lengan yang patah, terbang di udara.